Tidak tahu kalau semua ini adalah awal dari sebuah kekacauan Kekacauan rahasia mereka. rahasia mereka. Hai, welcome to The Flick bareng gue Rabi Strange dan belakang kamera ada Hani. di program Movie Talk. Movie Talk adalah sebuah program di mana gue dan Hani akan membahas satu film yang sudah kita tonton pastinya. Pada video ini kita bahas film apaan? Perfect Stranger. Perfect Yang Indonesia, Stranger, ya? versi Indonesia. Iya. Nah, film ini tuh dirilis tahun 2022 dengan genre dramahan ya. Film ini disutradarai oleh Rako Priyanto. Film-film beliau itu yang pernah aku nonton itu yang pernah kita bahas di Movie Talk yaitu Para Betina Pengikut Iblis. Iya. Dan juga Teman Tapi Menikah ya. Teman Tapi Menikah. 1 dan 2 kan dua-duanya ya. Iya, 1 dan 2. 1 dan 2-nya. Terus ada juga kayak film Sang Kiai. Sang Kiai. Iya. Preman in Love. Dia nih aktor kesayangannya Adipati Dolken ya. Iya, sering banget. Banyak banget loh. Hmm. Dari Sang Kiai, terus Malaikat Tanpa Sayap zaman dulu. TTM, Teman Tapi Iya, Menikah. Teman Tapi Menikah. Para Betina Pengikut Iblis dia pun ada. Iya, bahkan sampai yang ini kan. Terus tapi ada juga satu film yang pernah aku nonton sih, yaitu Bayi Ajaib sih. Oh Belum iya, kita nonton-nonton iya, tuh, kita pernah pengen nonton. ya. Itu Vino. Ya itu Vino. kan Sama yang di baru Betul ya? juga ada kan, kalau nggak salah. Nggak tahu sih, juga? kita belum nonton sih. Kalau aku nggak salah baca ya. Mhm. Terus selanjutnya untuk para pemainnya, ini pemainnya terkenal semua nih. Iya. Oke, yang pertama yang paling single deh, yaitu Vino G. Bastian. Oh, Tomo di Ya, film jadi ya. Tomo, ya di filmnya ya, maksudnya di filmnya Iya, yang iya. dia paling single. Film-film beliau itu yang aku pernah pertama kali nonton tuh Serigala Terakhir. Itu keren sih yang main Iya. hantam-hantaman gitu. Terus beliau juga main di Warkop DKI yang part 1 part 2. Iya. Aku lupa dia itu yang jadi dononya ya. Kasino. Oh, Kasino. Iya, sorry. Jadi Kasinonya. Terus beliau main di Krisye, 212 Wario yang Wiro Sableng, Miracle in Cell Number 7 itu terngiang-ngiang sampai sekarang. Iya, itu keren banget ya di situ sih. Terus film yang semi-semi horor itu Kodrat. Dan yang terakhir aku suka itu di Sabar Ini Ujian. Itu Iya, ceritanya cukup unik gitu kan. Iya, Sebenarnya itu iya, yang iya. time looping gitu kan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pasangan pertama nih Han, yaitu Darius Sinathrya sama Nadine Alexandra. Film-filmnya Om Darius itu yang aku nonton Osmin Nugroho, Iya. ya kan? Walaupun dia cuma sebentar ya. Cuma sebentar. Terus di Asih beliau main film Bebas, Susah Sinyal yang jadi pengacara itu. Iya. Terus Poco 3 sama yang paling lucu Naga Wunar Jadi 2. Oh, oke, aku belum nonton sih ya. Tapi itu lucu sih, aku akuin itu lucu. Dan untuk sang istri, yaitu Nadine Alexandra, jujur aku baru satu film sih, Han. Apa? Yaitu Philosoph Kopi 2, Ben and Jody. Iya, sama. Itu doang. Itu doang sih yang Tapi aku aku nonton. udah tahu dia sih dari dulu. Cuman aku udah di film, baru itu doang sih yang pernah aku nonton ya. Iya, iya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pasangan kedua, yaitu Adipati Dolken dengan Clara Bernadette. Clara Bernadette. Kita mulai dari Adipati Dolken. Aku pernah nonton ya. Para Betina Pengikut Iblis, Akhirat Love Story, Teman Tapi Menikah 1 dan 2, Love for Sale 2, 3 Darah, dan yang paling mengenang buat aku Possessive sih, Han. Oh iya, posesif. Kalau Hani, Aku lumayan banyak sih. Dari Perahu Kertas. Perahu Kertas ya. 1, 2, terus udah gitu. Dia juga main di Koala Kumal. Tapi bentar ya aku. Iya, dia main Terus di bentar. Martin Jamu juga kan, yang jadi Iya. kepala tim ekskul bola yang dia Sebenarnya dibantai 11-0. iya. Terus banyak kan kayak Aku, Kamu, dan KUA. Ada. Terus untuk sang istri yaitu Clara Bernadette, cuma 2 sih yang pernah aku nonton, yaitu di Imperfect. Sama, iya, Imperfect. Terus Sebelum Iblis Menjemput yang pertama, yang bareng Chelsea Islan dan Pevita iya, Pierce. iya. Untuk pasangan terakhir yaitu ada Om Densu dengan Jessica Mila. Untuk Om Densu mungkin aku nonton memorable tuh di Miracle Cell in Number 7. Terus Mata Batin, The Doll, Danau Hitam, Mall Calendar, dan juga yang paling memorable 5 cm. Iya. Nah, sedangkan untuk sang istrinya yaitu Jessica Mila, dia tuh aku pernah nonton tuh di The Doll 3, Imperfect, Bridezilla, Mata Batin 1 dan 2. Jadi Mata Batin itu dia juga main bareng Densu, tapi Mata Batin yang pertama. Terus yang terakhir ya GGS kan. Iya. Sudah Kayaknya tahu. semuanya pada tahu. Iya. Sama sih aku juga Imperfect, palingan terus. Bridezilla kita Idol nonton 3, bareng kan? Iya, Bridezilla. Itu sih. Aku nggak banyak sih nonton Jessica Mila filmnya ya. Sama sih ya. Gue cuma beberapa doang sih nonton film dia. Itu dia sedikit informasi sang saudara dan para pemainnya.
selanjutnya kita akan masuk ke segmen Deep Facts. Di segmen ini gue akan sedikit memberi beberapa informasi fakta mengenai film ini. Nah, yang pertama, aku bertahuan ternyata si Vino G. Bastian dia itu nggak cuma pakai kostum, tapi di film ini Om Vino ini menaikkan berat badannya sebanyak 15 kilo. Oh iya. Iya, demi memerankan Francis Tomo. Tapi aku kira tetap ditambah. Tetap ditambah kostum, tapi buat bagian mukanya, bagian pipinya itu dia itu harus naikin berat badannya 15 kilo. Oh iya. Jadi emang Om Vino tuh selalu itu ya, all out ya. Nah, tadinya tuh Vino G. Bastian tuh pengennya memerankan si Wisnu yang si Adipati Dolken. Tapi dikasihnya ke Tomo. Tapi dia lebih cocok jadi Tomo. Iya, Adipati lebih cocok jadi Wisnu. Udah dapet lah gitu. Iya. Posesif gilanya tuh Adipati dapet banget Iya. gitu. Nah, terus yang kedua, fact yang kedua, film ini tuh sampai per detik ini ya, itu tuh udah diadaptasi ke 23 negara, dan Indonesia itu negara yang ke-21 yang mengadaptasi film ini. Jadi emang film ini sih luar biasa bagusnya ya, sampai diadaptasi sampai 23 negara gitu ya. Iya sih. Nah, fakta yang ketiga dan yang terakhir yaitu, di film ini kan kita liatin Imelda ini belajar bahasa Italia. Iya. Nah, itu sebenarnya mengacu ke film originalnya, di mana film originalnya itu based on film Itali. Oh, berarti pertamanya di Italia. Pertamanya ini film Itali, diadaptasi ke beberapa negara lainnya. Nah, terus si Imelda ini belajar bahasa Italia itu kayak sebagai apa ya? Kayak apa ya, ngasih apresiasi. Iya, memberikan apresiasi benar, yang memberikan apresiasi lah ke film originalnya. Jadi itu sih Yan, beberapa fakta-fakta tentang film ini. Nah, selanjutnya seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan BOI, Hani akan membacakan sinopsisnya. Hani, silakan. Film ini menceritakan kisah tentang 7 orang sahabat yang bertemu kembali setelah sekian lama berpisah. Nah, si Enrico dan Eva yang diperankan oleh Darius dan Nadine itu mengadakan perjamuan makan malam di apartemennya untuk syukuran rumah barunya. Saat makan malam, Eva mengusulkan untuk bermain permainan di mana setiap HP mereka berbunyi, maka mereka harus membacakan pesan atau loudspeaker obrolan saat ada telepon. Nah, dari awal mula permainan inilah akhirnya terbongkar rahasia masing-masing sahabat tersebut. Jadi intensitasnya ada bertujuh kan ya, tapi Iya. ada si Wisnu, Tomo, Imelda, bukan yang cowoknya. Anjas, Anjas, sama Wisnu, Enrico. berempat ini tuh mereka dari kecil berteman kan. Iya. Nah, akhirnya mereka tumbuh bersama, akhirnya mereka pada suatu malam mereka diajak makan di rumahnya si Enrico sama Eva. Dan ternyata mereka tidak tahu kalau semua ini adalah awal dari sebuah kekacauan rahasia mereka. Oke, itu dia sinopsisnya. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan BOI. Bagi yang belum nonton, silakan skip bagian ini karena akan mengandung spoiler. Dan gue sangat menyarankan lu nonton dulu film ini supaya jangan kena spoiler kan ya. Nah, yang pertama, aku suka sih dengan penggambaran suasana Jakarta di malam hari. Di film itu di awal-awal tuh. Itu cuman benar sih, cuman I'm enjoying itu sih sebenarnya di awal sih sebenarnya. Penggambaran itu kayak Tomonya naik busway, terus naik jembatan penyeberangan. Aku suka sih vibe itu gitu. Terus vibe apartemennya Itu sih sesuatu yang apa ya, kayak ngerasa relate lah gitu. Menggambarkan metropolitan. Benar sekali. Kamu sih tadi udah sebut sih kan kalau pemain-pemain ini emang pemain-pemain luar biasa. Jadi emang actingnya itu nggak usah dipertanyakan lagi sih kan. Ini coba lu nonton dan apa ya, dan aku speechless sebenarnya. Iya. Actingnya bagus, udah titik gitu. Aku bingung gitu menggambarkan acting mereka karena mereka masing-masing punya personanya masing-masing dan cukup kuat gitu. Buat aku, kalau ditanya siapa main karakter di film ini, ya mereka bertujuh gitu. Karena mereka bertujuh ini masing-masing punya persona yang kuat, punya problematik yang sama-sama yang sama-sama berat gitu. Jadi setiap pasangan itu punya masalahnya masing-masing. Dan itu sih yang buat aku kayak ini aku bilang wow banget sih actingnya. Iya, mungkin karena ini filmnya latarnya nggak banyak kali ya, bahkan cuman di satu apartemen doang gitu. Terus palingan Tomo di busway ya kan, sama di parkiran mobil. Ya gitu-gitu doang. Jadi mungkin mereka mengalihkan budgetnya kepada para pemainnya nggak sih? Iya benar. Mereka kan pasti ini para pemain yang cukup ratenya udah tinggi dong. Itu sih, dan emang ya actingnya nggak perlu dipertanyakan lagi sih kan. Iya benar.
Iya, sama sih aku suka juga dengan acting para pemainnya ya. Pemainnya. Iya, kayak apa ya, mereka tuh sebenarnya pemain-pemain yang punya nama, tapi nggak saling beradu gitu loh. Iya, Jadi iya, kayak iya. mereka kayak membentuk sinergi aja gitu, punya perannya masing-masing untuk kelihatan menonjol dengan caranya masing-masing. Iya. Aku suka di situ. Terus aku suka make up-nya Vino sih. Vino, iya. Make up dan apa kostumnya dan segala macam. Karena di awal film jadi aku nonton ini tanpa aku ngebaca pemainnya siapa. Dan aku tuh kaget kayak ini siapa? Iya, aku juga sih. Kayak Vino G. Bastian. Pas begitu agak-agak dia ngomong, lah ini kan Vino G. Bastian. Iya, Kayak benar. wow, keren banget dia di sini. Jadi aku juga kayak kayak kita kan nonton ya udah ini film bagus nih gitu. Iya, Kita nonton aja gitu iya, kan. Kita kayak Kita nggak baca apa-apa segala macam. Ternyata beruntung lah kita nggak baca gitu kan. Iya, karena kita jadi nggak expect ya. Dan ya itu sih dia bisa membuat cerita hanya berlatar sederhana beberapa tempat tapi dengan cerita yang luar biasa gitu. Yes, jadi emang acting dan ceritanya itu kuat banget di sini gitu. Aku suka dari segi konsep cerita yaitu aku nggak tahu apakah originalnya seperti ini juga karena yang aku suka adalah ceritanya itu membuat atmosfer yang menegangkan tuh secara perlahan. Iya. Tahu sih awal-awal tuh mereka yang masih ketawa-ketawa bahagia, jokes segala macam terus sampai yang game dimulai. Awal-awal tuh kayak aku yakin semuanya itu udah tegang gitu. Masing-masing udah tegang, gimana nih gitu. Cuman sebenarnya mereka tuh kayaknya nggak mau ikut main deh. Iya, cuman mereka yaudah terpaksa gitu kan. Ego mereka dipermainkan. Iya. Gara-gara si Eva kan. Iya. Dan apa ya? Mereka tadi ditunjukkan atmosfer menegangnya itu perlahan-lahan. Jadi makin lama film, makin banyak fakta baru yang kita tahu gitu. Dan makin lama film itu kita tahu nih ternyata masing-masing pasangan ini ada masalah yang disembunyikan gitu. Iya. Kayak misalkan si pasangan Densu Jessica Mila ternyata Densunya yang brengsek. Terus si Nadine sama Darius. Kalau Nadine Yes, Dariusnya enggak sih. Dariusnya enggak, tapi si Nadine-nya ternyata yang ternyata mereka punya masalah parenting kan. Iya. Terus dari yang Adipati sama Clara-nya yang ternyata Adipatinya kayak gitu, punya fetish yang rada aneh. Dua-duanya sama-sama terus aneh. Terus Clara yang segitu. Jadi kayak aku suka di mana cerita ini membuat kita menegangkan tuh perlahan-perlahan gitu. Iya. Perlahan-perlahan. Jadi nggak langsung jebret, langsung plot twist segala macam, enggak. Tapi mereka emang sengaja yang bikin pelan-pelan. Iya. Makanya pace ini cukup lama tuh sebenarnya, tapi nggak bikin ngantuk. Iya. Serius. Karena emang walaupun pace-nya lambat, banyak yang diceritakan. Banyak yang harus digambarkan gitu. Itu sih buat aku. Iya, bener sih. Sama aku suka chemistry dari para pemainnya. Celutukan jokesnya tuh kelihatan real. Iya. Iya, mungkin itu yang bikin kita di awal nggak ngerasa bosan sama film ini kali ya. Karena kayak udah dapet aja gitu. Kayak emang si mereka, Densu, semua si Adipati Dolkennya, Vino-nya gitu sama Darius itu ya udah saling kuat aja gitu. Kayak emang mereka temenan lama tapi mereka juga punya banyak rahasia, emang kayak udah dapet lah gitu chemistry-nya. Dan juga yang paling aku mau ya plot twist-nya sih Iya, plot twist dari masing-masing masalah ini gitu. Dan dari plot twist, dari atmosfer persona masing-masing itu dibantu dengan musiknya sih musik background yang mensupport itulah gitu. Iya. Dan juga aku suka di bagian lighting. Lightingnya tuh casual gitu, nggak terlalu yang fun, tapi nggak terlalu yang creepy, tapi kayak atmosfer yang tense. Iya. Jadi casual tense gitu sih, itu aku suka sih bagian lightingnya gitu. Iya, jadi kayak ngasih efek kayak mereka cuman lagi ngobrol aja kayak di biasa. rumah, lagi ada cara keluarga, cara temenan, gitu-gitu nongkrong doang gitu. Tapi ada rasa gitu. Gimana sih? Five tense-nya tuh kerasa gitu dengan cara lightingnya doang gitu. Bahkan dari awal sebenarnya walaupun mereka hahi-hahi, feel tense-nya itu udah ada gitu. Iya. Udah dibikin gitu dari awal sebenarnya. Oke, terus mungkin terakhir dari aku ya. Film ini mengajarkan kita sedekat apapun kita, semengenal apapun kita seseorang, ternyata bisa aja kita tuh nggak tahu dia itu sebenarnya siapa gitu. Makanya namanya Perfect Stranger kan. Iya.
Kayak mereka bertemanan udah dari kecil loh. Iya. Ternyata ngerasanya sohib banget nih gitu. Padahal ternyata ya banyak rahasia di balik itu. Cuman aku suka sih yang siapa sih yang ngomong kalau misalkan semua rahasia itu disimpan di dalam HP sekarang. Oh iya. Siapa ya? Aku lupa deh. Aku lupa lah. Pokoknya ada yang ngomong kalau semuanya itu emang benar sih, kayak sekarang tuh semua informasi pribadi tuh di HP gitu. Iya. Ketika lu bisa memegang HP seseorang, bisa jadi tuh lu bisa tahu rahasia dalamnya orang itu. Iya, rahasia kelam dari seseorang tuh bisa tahu dari HP-nya dia gitu. Jadi kayak ini kayak bitter truth nggak sih? Ngajarin kita ya bitter truth. Kayak kenyataan itu selalu pahit gitu. Oh iya. Paling aku mau nanya ini ya. Kan di ending kita, ini spoiler lagi ya, spoiler alert banget. Di ending kan kita dilihatin kan kalau ternyata itu semua cuma gambaran doang kan. Iya. Semua imajinasi What doang. if tuh nggak sih? What if doang. What if? Nah, menurut kamu nih kan, kamu mendingan game itu terjadi atau enggak? Aku lebih suka ending ceritanya adalah seperti ini. Seperti ini, oke. What if? Kenapa? Karena kalau emang bener-bener terjadi tuh, ya standar aja gitu. Oh, oke. Ya nggak sih, kalau menurut aku kayak oh ya udah gitu, kayak mereka pisah dan segala macam berantem. Cuman kalau yang dibuat kayak gini tuh jadi ngebuat lebih apa ya? Kayak oh ternyata lebih deep gitu loh. Kayak ternyata dengan permainan kita tuh sama temen nggak bisa selamanya langsung membuka privacy gitu aja gitu, setemen-temennya gitu ya, sedekat-dekatnya, sekeluarga-keluarganya gitu, tetap ada rahasia-rahasia yang memang ya lebih baik disembunyikan daripada banyak orang tahu tapi jadi masalah gitu. Aku setuju sih, aku lebih suka ending yang kayak di film, karena kalau misalkan emang endingnya kayak yang di What If itu, itu jadi kayak template drama jadinya. Iya. Template drama, ya udah ending gitu. Tapi dengan dia mengubah ending yang kayak, oh ternyata semua itu cuman hayalan loh. Itu kayak, wah ternyata. Jadi deep gitu. Jadi lebih karena deep emang filmnya. sesuai dengan judul Perfect Strangers kan. Iya. Jadi ya orang terakhir kita kayak, oh kita kayak kenal satu sama lain itu sebenarnya gitu. Gitu sih kan. Iya sih. Jadi kita worth it banget ditonton kan ya. Iya. Penasaran sih pengen nonton yang aslinya ya, maksudnya iya sih, yang dari Italia gitu ya. Ada nggak sih? Kayaknya belum kita cari kali ya. Ya, itu kita cari lagi deh. Kamu ada tambahan? Udah. Oke. Mungkin sekian dari kita. Pokoknya kalau misalkan emang lu suka dengan cerita-cerita yang apa ya, Hania? Yang tense, yang drama, bukan drama cheesy gitu. Iya, bukan drama cheesy. Drama yang tense, drama yang banyak plot twist. Coba deh dulu nonton Perfect Strangers. Ada di Prime Video. Ada di Prime Video. Nah, oke. Sekian dari kita. So we hope you guys enjoy this video. Thanks for watching and see you when I see you.